Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini mengenai salah satu aplikasi pinjaman online yang statusnya legal. Dan pinjaman online ini sudah lama sekali beroperasi dan statusnya sudah legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan bagaimana buat kalian yang saat ini mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 1 tahun di pinjaman online legal ini, silakan boleh kalian nanti berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Baik, yang akan saya bahas kali ini yaitu pinjaman online legal cairin. Nah, siapa yang gagal bayar, yang telat bayar di pinjol cairin? Kalian dengarkan dan simak video ini sampai habis. Mungkin pengalaman kalian sama dengan yang akan saya uraikan kali ini, ataupun mungkin ada yang berbeda. Baiknya nanti kalian bisa berbagi dengan menuliskan di kolom komentar. Oke, Cairin merupakan aplikasi pinjaman online yang statusnya legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ketika kalian mencoba untuk meminjam uang di pinjaman online Cairin ini, hanya diperlukan KTP, foto selfie dengan KTP, lalu foto mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri. Itu pada umumnya seperti itu ketika meminjam uang di pinjaman online legal ataupun ilegal. Kalau kalian sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online Cairin, itu tenor yang ditawarkan biasanya ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, ada yang 90 hari. Dan kalau misalkan kalian sudah merawat pinjol cairin, lalu karena suatu alasan, karena faktor ekonomi yang sulit, akhirnya kalian terpaksa telat bayar dan gagal bayar. Di saat bulan pertama keterlambatan pembayaran tersebut, saya yakin setiap hari kalian akan ditelepon, akan dikirim chat WA penagihan yang dikirimkan oleh DC Pinjaman Online Cairin. Dan itu berlangsung hanya sekitar 1 bulan, dan setelah telat bayar 1 bulan kalian mengganti nomor handphone yang kalian pakai ketika mengajukan pinjaman di pinjol cairin. Lalu tidak lama kemudian saya yakin DC pinjol cairin ini akan menghubungi kontak darurat yang kalian cantumkan ketika mengajukan pinjaman. Dan setelah menghubungi kontak darurat tersebut, DC pinjol cairin juga kemungkinan akan menghubungi kantor kalian. Kalau kalian mencantumkan nomor kantor tempat kerja kalian yang valid, itu pasti ada salah satu DC pinjol cairin yang menghubungi ke kantor kalian. Nah, bagaimana halnya ketika kalian sudah telat bayar lebih dari 1 tahun, apa saja yang terjadi dan apa saja yang akan kalian rasakan ketika telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online cairin. Menurut pengalaman dari teman-teman saya dan pengalaman dari orang-orang yang pernah gagal bayar di pinjol cairin lebih dari 1 tahun, katanya setelah lewat dari 1 tahun itu sudah tidak ada penagihan, sudah tidak ada lagi DC lapangan yang datang ke rumah atau FC lapangan ya, FC lapangan field call yang datang ke rumah juga tidak ada setelah nasabah cairin ini telat bayar lebih dari 1 tahun. Jadi buat teman-teman semuanya yang kebetulan saat ini mempunyai utang di pinjol cairin, berapapun nominalnya, mungkin ada yang punya hutang Rp500.000, ada yang Rp1 juta, Rp2 juta, bahkan mungkin ada yang sampai lebih dari Rp5 juta. Sebaiknya kalian lebih tenang saja, tidak usah takut yang berlebihan, karena ternyata setelah telat bayar lebih dari 1 tahun di pinjol cairin itu tidak terjadi apa-apa. Jadi belum ada FC lapangan, belum ada penelponan yang lebih ekstrim lagi. Itu justru setelah lewat pembayaran 1 tahun itu lebih meredup, penagihannya lebih meredup, tidak ada lagi telepon yang mengganggu aktivitas kalian. Jadi itu teman-teman seputar sharing tentang pengalaman telat bayar dan gagal bayar lebih dari 1 tahun di aplikasi pinjaman online cairin. Tapi perlu kalian ketahui, ketika kalian sudah merawat pinjaman online lebih dari 1 tahun di pinjol cairin ini, hati-hati ketika kalian melakukan peminjaman uang tunai di pinjol cairin ini, dan kalian sebagai contoh mengambil tenor 1 bulan, tapi ketika dicairkan itu tenornya berubah secara otomatis ditentukan oleh pihak pinjol cairin ini. Misalkan kalian pinjam uang dengan tenor 1 bulan, tetapi ketika dicairkan tenornya berubah jadi 2 bulan. Sementara periode pembayaran itu per 14 hari sekali,
dan ketika dihitung persentase bunga itu lebih besar. Ini harus berhati-hati, ada jebakan dari pinjol cairin ini yang perlu kalian ketahui dan perlu kalian waspadai. Pinjam 1 juta rupiah tenor 1 bulan, tetapi ketika dicairkan tenornya berubah jadi 2 bulan, secara otomatis ditentukan oleh pinjol cairin. Kalian pasti akan kaget, padahal kalian itu sengaja mengambil tenor 1 bulan biar perhitungan bunganya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalkan dicairkan tenor 2 bulan, otomatis kan perhitungan bunga akan lebih besar. Disitulah pinjol cairin mengambil keuntungan dan menjebak kalian, sehingga kalian akan terjebak dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Jadi sebaiknya waspada dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan pinjol, terutama pinjol cairin. Walaupun statusnya pinjol ini legal, tetapi cara-caranya banyak yang melanggar aturan. Itu harus kalian waspadai. Jangan kalian hanya berpatokan bahwa pinjol ini legal, terdaftar OJK, tapi prakteknya banyak yang melanggar aturan. Banyak pinjol legal yang melanggar aturan, seperti pinjol cairin. Nasabah mengajukan pinjaman dengan tenor 30 hari, tetapi dicairkan tenornya 60 hari, periode pembayaran per 15 hari sekali, otomatis perhitungan bunga lebih besar. Itu harus diwaspadai ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang ketakutan, sedang terpuruk karena telat bayar dan gagal bayar di pinjaman online cairin, saya sarankan kalian tetap tenang saja, karena setelah lewat 1 tahun gagal bayar di pinjol cairin itu tidak terjadi apa-apa, dan mudah-mudahan kedepannya juga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kita berharap semua yang akan terjadi kedepannya baik-baik saja, dan kalian juga bisa tenang, bisa rileks, jangan sampai merasakan ketakutan yang berlebihan. Saya harap kalian tetap tenang saja, karena setelah telat bayar lebih dari 1 tahun itu belum ada pil call atau FC lapangan yang datang ke rumah nasabah yang telat bayar. Oke teman-teman, demikian sharing seputar gagal bayar di pinjol cairin lebih dari 1 tahun. Dan saya harap kalian yang sudah terlanjur telat bayar dan gagal bayar, saya doakan kalian segera dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera disehatkan pikiran Anda, dibangkitkan semangat Anda untuk terus membangun masa depan yang lebih baik. Jangan terus-terusan terpuruk akibat diteror oleh penagihan dari DC pinjaman online cairin. Dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri sama Allah, meminta pertolongan sama Allah, memohon ampun sama Allah, agar kalian diberikan segala solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala sesuatunya, sehingga kalian bisa menghadapi kehidupan ini secara normal dan baik-baik saja setelah terpuruk karena habis-habisan kalian terus-terusan merawat pinjaman online. Dari sekarang putuskan untuk menghentikan merawat pinjaman online sebelum kesengsaraan menghampiri kalian. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.